Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Imtiazah Bila Saleh dengan NIM 215870012 dari Prodi PVKK Tata Rias Fakultas Teknik dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya 2021. Tugas ilmu pendidikan vokasional. Di sini saya mau mempresentasikan yang bertema paradigma pendidikan vokasi di Indonesia. Saya mengambil judul peran pendidikan vokasi bagi siswa berkebutuhan khusus. Pendahuluan. Pendidikan, termasuk pendidikan vokasi, memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pengembangan manusia harus dilakukan secara utuh, yang mencakup pengembangan daya pikir, daya kolbu, daya fisik, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta olahraga. Selain itu, pengembangan manusia juga diharapkan menghasilkan manusia yang mampu sanggup berperan aktif dalam membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Layanan pendidikan dan pelatihan vokasi diberikan mulai jenjang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMK luar biasa, serta jenjang pendidikan tinggi, yakni politeknik dan program diploma di universitas. Pemberian layanan pendidikan dapat melalui jalur formal persekolahan seperti SMK maupun non-formal melalui kursus dan pelatihan keterampilan. Pendidikan vokasi pada jalur pendidikan non-formal dan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan melalui berbagai satuan pendidikan non-formal, baik di lembaga kursus dan pelatihan LKP, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar SKB, Balai Latihan Kerja BLK, maupun berbagai lembaga pelatihan lainnya. Pendidikan vokasi yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk magang atau terjun langsung ke lapangan kerja yang akan dimasuki. Pendidikan vokasi melalui kursus dan pelatihan keterampilan pada tahun 1970-an disertakan di bawah binaan Direktorat Pendidikan Kejuruan. Pada tahun 1975, pembimbing kursus dan pelatihan keterampilan diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga PLSPO, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program khusus pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga. Program khusus dan pelatihan keterampilan dikenal dengan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat PLSM, dan selanjutnya pada tahun 1990-an dikenal dengan akronim Diklusemas. Pada waktu itu belum banyak program-program kursus yang berkembang di masyarakat. Antara lain kursus tata buku dan BON atau B, mengetik bahasa Inggris tata rias, tata kecantikan, tata rias pengantin Majapahit. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat industri, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyusun kurikulum berbagai program kursus dan melaksanakan ujian nasional kursus. Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus diselenggarakan melalui pendidikan khusus atau sekolah luar biasa LSB dan pendidikan inklusif. Pendidikan khusus disediakan untuk anak-anak yang hambatan penglihatan tunanetra, hambatan pendengaran tunarungu, hambatan intelektual tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan secara terpisah dengan anak-anak pada umumnya. Adapun pendidikan inklusif diselenggarakan di sekolah umum sehingga anak berkebutuhan khusus ABK belajar bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Dan sekolah mengakomodasi semua kebutuhan anak dengan berbagai keragamannya. Pembahasan. Mengapa diadakan ajang tahun fiksi dan LKSN ABK atau Lomba Keterampilan Siswa Nasional pada berkebutuhan khusus? Dengan diadakan ajang tahun fiksi, Festival Inovasi dan
Kewirausahaan Siswa Indonesia dan LKSN ABK atau Lomba Keterampilan Siswa Nasional Anak Berkebutuhan Khusus menjadi bahan kajian penting dalam membekali pendidikan bagi siswa ABK. Tujuan LKSN LB membentuk peserta didik ABK supaya terampil dan berkarakter tersebut tidak lain untuk mendorong anak-anak untuk bersikap mandiri. Kegiatan ini seperti ingin memberikan nasihat kepada mereka bahwa untuk menjalani kehidupan ini kita tidak bisa menggantungkan kepada orang lain. Meski mereka memiliki keistimewaan secara fisik, namun itu tidak boleh menjadi batasan yang membuat munculnya perasaan inferior, tidak percaya diri, dan merasa berbeda dengan orang lain. Pikiran rendah diri seperti ini perlu dihilangkan, karena untuk mencapai prestasi setiap peserta didik harus membuat karya, dan karya itu diciptakan oleh siapapun, tak terbatas oleh anak yang mengalami disabilitas. LKSN ini diselenggarakan sebagai ajang evaluasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. LKSN diharapkan bisa memotivasi sekolah peserta didik supaya meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian. Ketiga hal ini sangat penting untuk modal mereka secara lulus sekolah nanti. Apabila jika peserta didik ABK masuk dalam dunia kerja, yang tentu membutuhkan supaya sumber daya manusia yang terampil, loyal, dan profesional, sehingga lulusan anak didik kita harus dibekali dengan tiga hal pokok itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan lebih lanjut mereka bisa berkreasi sendiri dengan pendidikan usaha secara mandiri. Itu justru bagus dan bisa membuat lowongan pekerjaan bagi orang lain. Selain itu, dengan digelarnya fiksi dan LKSN merupakan salah satu cara untuk membuktikan bahwa Direktorat PKLK telah melakukan peningkatan akses dan penerataan mutu pendidikan sehingga anak-anak berkebutuhan khusus mampu menunjukkan keterampilan yang mereka miliki. Jika potensi mereka terus digali dan didorong oleh semua pihak, termasuk dunia pendidikan, keterampilan yang mereka miliki tidak akan kalah dengan pendidikan pada umumnya. Apa pentingnya penyediaan dan peningkatan kualitas guru? Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berkualitas harus mampu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kebutuhan tenaga kerja. Guru dan tenaga pendidikan sebagai pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan yang cepat dan tuntutan sederhana standar yang makin tinggi. Tuntutan dengan diadakannya ajang fiksi dan LKSN ABK menjadi perhatian yang sangat penting dalam penyediaan pendidikan vokasi bagi ABK. Bagaimana penyiapan ABK untuk menghadapi tuntutan zaman terkait keterampilan? Menyiapkan generasi yang unggul dan berkarakter, menyiapkan anak berkebutuhan khusus menjadi juara. Yang menjadi bahan pertanyaan adalah apakah guru ABK tersebut sudah memiliki kompetensi bidang keahlian. Secara umum, pendidikan seperti yang telah dibahas pada bab guru dan tenaga pendidikan SMA LB masih banyak kekurangan guru produktif. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan perhitungan dan berikut proyeksi kebutuhan guru produktif SMA LB. Guru yang dibutuhkan untuk mengajar program kemandirian adalah sebagai berikut sampai 2020. Pembelajaran di lembaga pendidikan vokasi yang mengutamakan penguasaan kompetensi membutuhkan banyak pendidikan yang memahami perkembangan usaha dan industri di luar sekolah. Oleh sebab itu, pengalaman para guru pendidikan vokasi untuk terjun langsung dalam kegiatan industri menjadi sangat penting. Kendala yang dihadapi oleh guru-guru pendidikan keterampilan tentang pelaksanaan pendidikan keterampilan lainnya. 1. Penetapan bahan ajaran isi materi belum sepenuhnya mengacu kebutuhan siswa.
pembelajaran lebih didasarkan pada materi di dalam kurikulum. 2. Tujuan pembelajaran keterampilan sebagai besar sekolah masih sebagai mata pelajar yang wajib dilaksanakan. Tujuan pembelajaran belum dirumuskan untuk mencapai masih belajar keterampilan fungsional dan atau keterampilan pravokasional dan vokasional untuk bekal hidup pasca sekolah. 3. Strategi pembelajaran keterampilan masih sebatas pembelajaran kelas keterampilan. Sebagai besar, sekolah belum menerapkan strategi pembelajaran kontrak berkolaborasi dengan orang tua siswa yang belum melaksanakan sistem magang kerja di lembaga atau tempat usaha yang sesuai. 4. Sumber belajar belum menggunakan replika dan atau lingkungan nyata. Media pembelajaran di sebagai besar sekolah masih terkesan seadanya dan belum dikelola dengan efektif. Contoh, anak membawa peralatan di rumah atau menggunakan peralatan sekolah yang belum memanfaatkan teknologi. 5. Belum semua sekolah membelajarkan kemampuan pemasaran hasil ABK. Hasil belajar keterampilan hanya sebatas untuk dinilai oleh guru. Artinya sekolah belum memaksimalkan fungsi koperasi sekolah dan event-event lainnya untuk pemasaran produk siswa. 6. Penilaian hasil belajar belum penerapan kriteria pencapaian performansi berdasarkan tingkat keterampilan, tingkat dasar, tingkat keterampilan, dan tingkat mahir, dan belum penerapan uji keterampilan kerja mandiri. Guru pembelajaran. Program peningkatan kompetensi guru pembelajaran merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan rangka peningkatan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan abilitas, sikap, attitude, dan keterampilan skill. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru secara nyata. Perubahan perilaku tersebut berdampak pada kegiatan kinerja guru dan proses belajar mengajar di kelas. Program peningkatan kompetensi guru pembelajaran merupakan salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program peningkatan kompetensi guru pembelajaran menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus-menerus untuk atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu, program peningkatan kompetensi guru pembelajaran harus dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam membantu peningkatan kompetensi sesuai bidang tugasnya agar guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan sikap perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya. Mengapa harus memaksimalkan peran pendidikan vokasi bagi ABK? Agar tujuan pendidikan vokasi benar-benar mampu memaksimalkan perannya dalam pengembangan peserta didik seutuhnya dan membangun ekonomi, perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut selektif. Ilmu-ilmu yang diajarkan kepada peserta didik pendidikan vokasi semestinya ilmu-ilmu yang cocok untuk memfasilitaskan pengembangan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya, dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai disebut sebelumnya. Keduanya sama-sama diperlukan dan jangan sampai terpeleset mengorbankan salah satu. Mengorbankan pengembangan eksistensi pengembangan didik berarti mendehumanisasi manusia dan pengembangan peserta didik yang tidak ada keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja, dan membuat pendidikan vokasi terisolasi dan terlepaskan dari kaitannya dengan masyarakat, terutama dengan dunia kerja. Jika ini terjadi, maka
Pendidikan vokasi tidak berperan sama sekali terhadap pembangunan masyarakat. Membangun kemampuan soft skill, peserta didik pendidikan vokasi melalui berbagai ragam cara. Secara matematis, soft skill, kualitas interpersonal, keterampilan interpersonal. Kesimpulan, di sini kesimpulannya, pendidikan adalah hal yang penting bagi kehidupan seseorang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pendidikan memberikan banyak pengetahuan dan informasi yang akan membuat hidup dan perilaku semakin baik. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak memandang dari status agama, suku, ras, maupun golongan tertentu. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus banyak membawa manfaat bagi anak itu sendiri. Melalui pendidikan dapat mengetahui kemampuan yang memiliki anak berkebutuhan khusus, seterusnya akan dikembangkan dan akan berguna bagi kehidupannya karena banyak anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat yang tidak memiliki anak normal pada umumnya. Dapat menjadikan anak lebih disiplin dan mandiri sehingga tidak lagi bergantungan pada orang lain dalam menjalani kehidupannya. Anak dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya sehingga anak merasa menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Dapat mewujudkan seseorang yang memiliki kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan juga berhak didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya yang memiliki kelainan pada mental, emosi, dan fisik. Anak berkebutuhan khusus diantaranya seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan. Mendidik anak kebutuhan khusus memang tidak mudah untuk dilakukan. Perlu adanya tingkat kesabaran yang tinggi, dedikasi yang tinggi, mengerti psikologi anak yang baik, dan memiliki keterampilan khusus untuk membantu tumbuh kembang dan pendidikan anak tersebut, serta perlu adanya kerjasama dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Salah satu keterampilan khusus yang dimaksud seperti penguasai tulisan Braille untuk tunanetra dan penguasa bahasa isyarat, tunarungu, dan lainnya. SLB, sekolah luar biasa, adalah tempat di mana anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan. Menggabungkan antara permasalahan kebersihan dan telah konseptual tentang pembelajaran keterampilan untuk ABK. Maka perlu dibahas tentang model pembelajaran keterampilan bagi ABK yang berorientasi untuk mengembangkan kemampuan menolong diri dan kemampuan vokasional, keterampilan ekonomi agar ABK dapat mencapai kemandirian beradaptasi. Beberapa sub aspek yang akan dibahas tentang paradigma model pendidikan keterampilan ABK, pengembangan kurikulum, pembelajaran keterampilan, dan pengelolaan pembelajarannya. Sebagai contoh, pembelajaran keterampilan dan kecakapan hidup bagi ABK. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.